Halo guys, apa kabar? Kali ini ada film aksi brutal berjudul The Roundup yang merupakan lanjutan dari film The Outlaw yang dirilis tahun 2017. Dibintangi oleh Ma Dong-seok dan Suk Koo-son. Ceritanya diambil 4 tahun setelah film yang pertama. Kali ini, detektif Ma Seok-do akan menyelidiki kasus penculikan dan pemerasan turis Korea di Vietnam. Dapatkah detektif berbadan besar ini menyelesaikan kasusnya tanpa buat kerusakan? Yuk kita langsung aja ke alur film The Roundup. Detektif Ma sedang membaca judul berita di koran yang memberitakan tindakan kekerasan yang dilakukannya belum lama ini. Kapten John lesu karena harus menghadap atasan akibat ulah masuk do. Lalu dia memberitahu kalau mereka berdua akan berangkat ke Vietnam untuk menjemput seorang kriminal asal Korea bernama Yo Jong-hoon yang saat ini berada di kedutaan besar Korea di sana. Cucunguk itu pernah merampok toko perhiasan dan kabur ke Vietnam, lalu sekarang menyerahkan diri. Di sini firasat detektifnya bekerja. Detektif Ma merasa aneh, kenapa kriminal seperti itu menyerahkan diri? Mereka berdua berangkat ke Vietnam dan dijemput oleh perwakilan konsulat bernama Park Chang-soo. Sebelum ke kantor, mereka sempatkan makan dulu. Di tempat makan, Ma Suk-do ketemu dengan Gasolin, seorang kenalannya dulu. Di sini dia mendapat info kalau banyak warga Korea kaburan yang menjadi preman. Sesampainya di kantor konsulat, Ma Suk-do melihat di papan pengumuman daftar turis Korea yang hilang. Sampai sekarang belum tahu di mana mereka. Sangat miris melihat hal itu. Mereka berdua masuk dan bertemu Yo Jong-hoon dan bertanya kenapa dia menyerahkan diri. Sambil makan dia menjawab karena merasa bersalah, tapi dengan wajah yang gak kelihatan bersalah. Ma Suk-do gak terima alasan itu, lalu memaksa dalam tanda kutip Jong-hoon mengatakan sebenarnya. Jong-hoon bilang kalau ada orang yang ingin membunuh dia, namanya JD. Ma Suk-do pergi ke alamat JD, tapi setelah diselidiki JD ini sudah mati dengan kondisi yang mengenaskan, wajahnya babak belur. Ma Suk-do dan Kapten John balik lagi ke konsulat. Jong-hoon kaget mendengar kabar kalau JD telah mati. Setelah diancam oleh Ma Suk-do, barulah dia cerita. Dia pernah menculik seorang pengusaha properti kaya bernama Choi Hyung-gi. Jong-hoon berpura-pura menjadi maklar tanah. Lalu datang 2 orang rekannya, Ki Baek dan JD, dan 2 orang lain lagi bernama Kang Hae-sang dan Du-ik yang berasal dari kelompok yang berbeda. Kedua kelompok ini bekerja sama untuk merampok para turis Korea yang datang ke Vietnam. Kang Hae-sang dan Du-ik menghajar Yong-gi sampai babak belur untuk memerasnya. Ketika dikumpulkan, uang Yong-gi nggak seberapa banyak. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Di sela-sela pertengkaran itu, Yong-gi berhasil kabur dan dikejar oleh mereka. Kelompok Jong-ho berhasil mengejar Yong-gi. Ketika diancam akan dibunuh, Yong-gi bilang kalau di hotelnya dia punya uang lebih banyak dan beberapa batang emas, dan akan membagi kepada mereka bertiga asal nyawanya selamat. Tiba-tiba datang Kang Hae-sang tanpa basa-basi langsung ngebacok Yong-gi. Kelompok Jong-ho kaget. Lalu terjadi perselisihan. Ki Baek yang protes ke Kang Hae ditusuk oleh Du-ik dari belakang dan digorok lehernya hingga tewas. Jong-ho dan JD diam ketakutan melihatnya. Malam harinya, Jong-ho dan JD mengubur kedua mayat itu, sementara Du-ik berhasil mengambil uang dan batang emas milik Yong-gi dari kamar hotelnya. Kang Hae tidak puas dengan uang itu. Dia memotong lengan Yong-gi dan mengirim foto paspor beserta lengannya ke bapaknya Yong-gi dan menyuruhnya untuk mengirim uang sebesar $500.000. Setelah dikirim sama bapaknya, mereka bubar. Tapi Jong-ho merasa Kang Hae-sang akan membunuhnya, dan benar aja, jadi sudah mati. Berikutnya pasti dia yang akan mati. Jadi Jong-ho ingin balik ke Korea biar selamat. Ma Suk-do meminta alamat tempat Jong-ho mengubur Yong-gi. Lalu dia minta rekannya di Korea untuk menyelidiki laporan orang hilang atas nama Choi Yong-gi dan juga informasi tentang Kang Hae-sang. Mereka sudah mencoba bekerja sama dengan polisi setempat, tapi polisi Vietnam tidak mau begitu saja diajak kerjasama. Malahan butuh sekitar waktu 1 bulan supaya izinnya keluar. Karena takut Kang Hae-sang kabur, Ma Suk-do pergi ke alamat yang diberikan oleh Jong-ho. Kapten John pusing melihat kelakuan Ma Suk-do ini. Setelah menggali tanah, mereka berhasil menemukan mayat di belakang rumah itu.
Polisi setempat dihubungi dan seketika tempat itu ramai. Tapi kepala polisi sepertinya nggak senang dengan tingkah selonong Boy Masukdo dan Kapten John. Mereka berdua diusir dari TKP. Masukdo bertanya ke Gasolin tentang Kang Hae-sang. Berdasarkan informasi dari Gasolin, ada preman asal Korea bernama Raku sedang mencari Kang Hae. Mereka berdua pergi ke tempat perjudian warga Korea berdasarkan info dari Gasolin. Masukdo dengan gayanya yang khas teriak mencari Raku tanpa takut dengan kepungan preman-preman di sana. Tentu saja di sini terjadi adegan perkelahian. Setelah dibotak berkutik, Raku cerita kalau mereka hanya dibayar untuk mencari informasi Kang Hae-sang oleh kelompok pembunuh bayaran. Raku menyuruh Ciki untuk menunjukkan alamat Kang Hae kepada mereka. 야, 너 뭐야? 까불인데. 까불지 말고 일로 와 이씨. 도착하셨어요? Di dalam rumah Kang Hae, mereka menemukan uang lebih dari $1 juta hasil menculik dan memeras. Bisa disimpulkan Kang Hae adalah sindikat penyebab banyak orang Korea hilang di Vietnam. Setelah dapat alamat dari Ciki, Masukdo dan Kapten John berangkat ke sana. Dalam perjalanan, Masukdo dapat info dari Hong Seok, rekannya di Korea, kalau mayat yang ditemukan itu bernama Choi Yong-gi yang tidak lain adalah anak dari Choi Chun-baek, pemilik Jeon Capital, perusahaan rentenir raksasa Korea. Tapi yang aneh, ayahnya nggak melaporkan kehilangan anaknya. Alih-alih melaporkan, malahan dia mengirim pembunuh bayaran untuk balas dendam ke Kang Hae. Terjawab sudah siapa komplotan yang membayar Raku. Kang Hae pulang dan curiga kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, dan terjadilah pemberanteman. Meskipun hanya berdua melawan banyak, tapi Kang Hae dapat mengalahkan kelompok itu. Diketahui dari salah satu anak buah pembunuh bayaran kalau yang menyuruh mereka adalah Choi Chun-baek. Kang Hae nelfon Chun-baek untuk meminta uangnya dikembalikan. Karena uang hasil memeras orang lain juga diambil oleh Chun-baek. Kang Hae-sang pakai mengancam kalau nggak dikembalikan, dia akan ke Korea untuk mengambilnya. Tidak lama Masukdo dan Kapten John sampai. Ketika mereka masuk, Kang Hae-sang menerjang dan berhasil membacok Kapten John. Terjadi perkelahian sengit antara Masukdo dan Kang Hae. Kapten John sempat menembak ke arah Kang Hae tapi nggak kena. Duik ikut berkelahi merepotkan Masukdo, dan ketika Duik berhasil dikalahkan, Kang Hae sudah hilang. Kapten John dirawat di rumah sakit. Masukdo dianggap bikin masalah di Vietnam. Mereka berdua akan dideportasi. Dia masuk ke kamar sebelah tempat Duik dirawat dan membujuk Duik untuk kasih tahu di mana Kang Hae dengan jaminan akan dipulangkan ke Korea. Duik akhirnya bilang kalau Kang Hae akan ke Korea untuk menemui Chun-baek. Lalu mereka berdua pulang ke Korea. Sesampainya di bandara Korea, Masukdo dijemput dengan Oh Dong-gyun, rekannya. Mereka pergi ke pelabuhan, sementara Kapten John ke markas kepolisian. Mereka sampai di pelabuhan dan bertemu dengan Jang Isu, mantan bos gangster. Mereka ingin tahu jadwal kapal penyelundupan rute Cina Korea Selatan. Setelah ancaman khas Masukdo, Jang Isu mencari tahu ke temannya. Diketahui ada kapten kapal dengan sebutan One Eye, si mata satu, satu-satunya yang mengurus kapal penyelundup dari Tiongkok. Dan ada satu kapal yang baru aja datang dari Tiongkok. Masukdo menyuruh Dong-gyun agar menghubungi rekan lainnya untuk pergi ke pelabuhan yang dimaksud dan mengambil seluruh CCTV yang ada di sana. Di kantor kepolisian mereka menemukan rekaman Kang Hae sampai di pelabuhan. Dan bukan cuma polisi yang tahu, Chun-baek juga tahu info ini. Masukdo dan rekannya datang melayat ke pemakaman Choi Yong-gi. Di sana mereka bertemu dengan ibu Yong-gi bernama Kim In-suk yang berterima kasih kepada Masukdo karena berhasil menemukan mayat anaknya dan mengembalikannya ke Korea. Masukdo pergi karena mendapat info tentang mobil yang digunakan Kang Hae dari pelabuhan. Ternyata Kang Hae berada di rumah duka untuk berhadapan langsung dengan Chun-baek. Diam-diam dia masuk ke dalam lift di mana Chun-baek hanya bersama bodyguardnya di lift. Dia memperkenalkan dirinya, lalu terjadi pertarungan sengit. Lalu dia menculik Chun-baek. Di parkiran bawah, Kang Hae rupanya meminta bantuan kepada temannya sesama kriminal, yakni Jang bersaudara, bernama Jang Sun Chul dan Jang Ki Chul, untuk membantunya mengambil uang dari Chun-baek. Jang bersaudara bertugas membereskan anak buah Chun-baek.
Polisi yang berjaga di rumah duka melihat dari CCTV kejadian itu dan langsung mengejar. Kang Hai berhasil lolos dari kejaran mereka. Tidak lama kemudian di kantor polisi, Ma Suk-do dan rekan-rekannya melihat video pemerasan yang dibawa oleh Kim In-suk. Kang Hae-sang memotong jempol Chon Baik dan menuntut untuk diberi uang $2 juta. Kalau tidak, besok bagian kepalanya yang akan dipotong. Kapten John membaca berkas Jang bersaudara kalau mereka betul-betul kriminal berbahaya yang kabur ke Filipina dan menjadi buronan Interpol karena kasus pembunuhan orang Korea. Sementara Ma Suk-do menyuruh Oh Dong-hyun untuk mencari informasi lokasi tempat kejadian. Kim In-suk mau diajak kerjasama. Kapten John sudah menyiapkan agar In-suk ngomong apa saat Kang Hae menelpon. Gak lama Kang Hae-sang nelpon. Mereka menyadapnya. In-suk berbicara di telepon, tapi bukannya bicara sesuai dengan yang diarahkan Kapten John, dia malah improvisasi. Di sini kelihatan kalau dia wanita cerdas. Kang Hae mengancam akan membunuh suaminya kalau tidak ditransfer. In-suk bilang gak ada jaminan kalau dia akan mengembalikan suaminya, sebab anaknya aja gak balik padahal udah dikasih uang tebusan. Kalaupun suaminya dibunuh, malah dia berterima kasih karena dia akan menerima warisan. Kalau mau, lakukan pertukaran. Kang Hae kalah set di sini dan terpaksa mau. In-suk diminta datang jam 1 siang ke persimpangan pusat Ilsan. Ma Suk-do menulis pesan harus pakai supir. In-suk mengatakan kalau dia tidak bisa bawa mobil, maka butuh supir. Tadinya Kang Hae tidak mau, tapi digertak In-suk, akhirnya diizinkan. Ma Suk-do tidak bisa menyuruh anak buahnya menjadi supir karena kalau ketahuan jadi masalah nantinya. Akhirnya dia menyuruh Jang Isu. Di suatu tempat, Kang Hae-sang dan Jang bersaudara sedang rapat. Lalu Kang Hae-sang mengerahkan Jang bersaudara, tapi di sini terlihat Jang bersaudara tidak sepenuhnya percaya kepada Kang Hae-sang. Jam yang ditentukan tiba. Kim In-suk bersama Jang Isu naik mobil dengan koper ditaruh di belakang. Jang bersaudara memantau dari kejauhan. Ma Suk-do dan rekan bersiap-siap dengan mobil masing-masing sesuai dengan peranannya. Sementara Oh Dong-hyun mencari informasi gudang di sekitar lokasi. Jang Isu sempat beberapa kali melirik ke arah koper yang di belakang. Sementara Kim In-suk mengira Jang Gisu adalah anggota polisi yang menyamar. Hong Suk yang mengendarai mobil box mengkonfirmasi bahwa di mobil sedan terdapat Jang bersaudara. Tepat jam 1, Kang Hae-sang menelepon In-suk dan menyuruhnya memutar, sehingga dia bisa melihat dari kejauhan apakah ada polisi yang mengikuti mereka. Jang bersaudara mencurigai mobil box lalu mengerem tiba-tiba untuk melihat reaksi mobil itu. Hong Suk tidak terkecoh dan hanya berjalan lurus saja. Kang Hae-sang terus saja menyuruh Kim In-suk berputar-putar beberapa kali. Pas sekali waktunya Kang Hae-sang melihat Dong-hyun dekat dengan lokasinya, sehingga dia tidak bisa memantau dengan leluasa. Dong-hyun berhasil menemukan mobil yang dipakai Kang Hae-sang saat menculik Chon Baik. Dia melaporkan ke Ma Suk-do, lalu Kapten John pergi membantunya. Dong-hyun berhasil menemukan Chon Baik, dan ketika membopong Chon Baik, Kang Hae-sang menikamnya. Lalu mereka berkelahi. Dong-hyun kewalahan dan teriak agar teman-temannya datang. Beberapa polisi datang sehingga Kang Hae-sang kabur. Gak lama kemudian Kapten John sampai dan mengabarkan ke Ma Suk-do agar segera menangkap Jang bersaudara. Jang bersaudara sudah mendapat kabar dari Kang Hae-sang kalau operasi mereka gagal dan diminta pergi saja. Tapi mereka gak mau kehilangan uang begitu saja dan akhirnya mereka menikung mobil Isu. Beberapa mobil polisi ikut berhenti di depan mereka. Tapi Jang Isu membawa mundur mobil menjauh hingga masuk ke parkiran bawah tanah. Mereka sempat keluar dari mobil, tapi Jang Isu yang repot dengan kopernya kembali masuk ke dalam mobil. Sementara Kim In-suk berlari menghindari kejaran Son-ul ke dalam mall. Isul malah kabur membawa koper itu. Ma Suk-do dan polisi lain masuk ke dalam mall. Kim In-suk masih dikejar Son-ul hingga tertangkap. Tiba-tiba Ma Suk-do datang dan meremukkan tangannya kayak kerupuk. Isu yang lagi senang kabur bawa duit nggak sadar kalau di belakangnya
Isu berhasil kabur dari kejaran Kang Haesang. Kang Haesang yang lagi emosi membunuh 2 polisi malang di situ. Di hotelnya, Kang Haesang melihat berita di TV kalau dia sedang dicari. Dan juga Isul karena bawa kabur uang 2 juta dolar dan diduga lari ke Cina. Kang Haesang tahu kemana harus mencari Isu. 야, 이 젖 같은 새끼야. 너네 누군지 아니? 네 누군데? 내 하얼빈의 장첸이야, 이 개새끼야. 이러구나, 이 개새끼. Kang Haesang berhasil mengadang Jang Isu. Kirain bakal berantem, Isu malah nyerahin kopernya karena kalah gertak. Kang Haesang mengambil kopernya lalu naik bis. Isu diam-diam mengawasi dari jauh dan mengabari Masukdo. Ketika sampai di terowongan, bis dihentikan. Lalu Masukdo masuk ke dalam bis dan meminta penumpang lain untuk turun. Terjadilah pertarungan seru antara keduanya. Emang cowok lemes nggak bisa diem kalau nggak pingsan. Ternyata sebelumnya Jang Isu sudah ditelepon oleh Masukdo dan menyuruh Isu untuk menjadi umpan buat nangkep Kang Hai. Isu sebetulnya kepengen ambil uang itu, tapi takut dengan ancaman Masukdo. Akhirnya terpaksa ikuti perintahnya. Mereka merayakan keberhasilan dengan minum-minum di warung, dan film pun habis. Film ini menjadi tontonan bagi yang doain aksi pukul-pukulan dan kejar-kejaran. Kalau nggak salah akan ada film ketiganya deh. Semoga tambah bagus ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dukung channel ini. See you soon. Bye-bye.